Sampai kapan, mah? Nggak selesai-selesai sidangnya. Cinta Caca yang besar untuk Andika, ex-vokalis Kangen Band, sungguh penuh dengan batu ujian. Sejak drama pernikahan yang singkat karena Andika hanya diberi waktu 2 jam oleh polisi, hingga pertemuan-pertemuan mereka sebagai pengantin baru dibatasi jeruji besi dan status tersangka. Ujian paling besar buat Cinta Caca tentu saja karena Andika kini tak lagi menggenggam popularitas sebagai anak band. Dan itu pun disadari betul oleh Andika yang memang mengaku tak lagi memiliki apa-apa. Dikenal Caca, Dika udah nggak punya semuanya, detail ya nggak ada ya. Itu satu. Yang kedua, Dika udah nggak bekerja ya kan. Yang ketiga, jangan lagi tanyain uang, namanya orang nggak kerja ya. Ya alhamdulillah nggak pernah nuntut apa-apa ya. Andika emang suka, cinta juga sama Caca ya. Yang jalannya ikhlas aja ya. Tapi sampai sekarang sama-sama saling support aja satu sama lain. Artinya kamu sabar-sabar di situ ya, kamu juga ya, maafin aku, ini salah aku juga salah ya. Sama-sama saling memaafkan aja, karena nggak ada yang bisa disesalin lagi. Semua udah terjadi. Sekarang kita baik-baik berdoa, kita mohon sama Allah ya. Dika janji sama Allah, pada saat Dika ijab kabul, Dika nafkahi dia lahir batin ya. Saya prihatin. Pernah ibunya datang ke sana, dia merangkul, dia menangis, ngerasa capek, ngerasa lelah. Sampai kapan, mah? Nggak selesai-selesai sidangnya. Saya bersyukur nikmat Allah, Pak Peri sama Pak Priagus datang ngasih support. Tuh dingin lagi kan, saya naik lagi darah saya. Cobaan 2013 bukan main-main. Dia udah nggak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. Nggak puas. Saya sedih seperti itu. Dia nggak punya apa-apa lagi, kamu tahu. Bukan saya minta belas kasihan, nggak ada yang mendukungin dia. Ya semoga ini jadi yang terakhir buat Andika dan juga buat aku. Jadi pengalaman paling berharga banget yang seperti ini. Terus Andika bisa cepat bebas, bisa sama-sama aku lagi. Dan paling penting Andika bisa berkarya lagi seperti dulu, dengan suasana baru, dengan kehidupan baru. Ujian yang paling berat juga dirasakan Caca karena sejak menjadi pengantin hingga kini mereka belum pernah bersama-sama layaknya suami istri. Ini pula yang membuat Andika seolah meratapi kesalahan diduga membawa kabur Caca yang kini membuatnya harus berurusan dengan hukum. Menyesal itu pasti ada ya, menyesal itu kan karena di belakang kan. Kalau depanan pendaftaran namanya. Gue pertama kali nikah sampai sekarang gue belum pernah tidur bareng sama istri gue. Mungkin jasmani dan rohani pasti kan, tapi biarlah. Kita sama-sama depresi lah, intinya itu aja. Kita udah nikah kok kita nggak pernah serumah ya, ataupun terpisah kayak ini ya. Jangan nanya terlalu jauh ini aja dulu. Kadang sih orang yang habis nikah terus di penjara, nikah dikasih waktu 2 jam. Terasa cuman kita berdua aja ya. Nikah 2 jam aja, ya cukup rasa cuma berdua aja. Ya kita minta gue minta ya keadilan ya, gue menjalankan perintah Allah, gue sebagai imam menjadi istri gue, ya begitu juga Caca menjadi istri yang soleha. Ya berharap pulang lah pasti kan, ketemu istri, ya, itu aja. Menjalani cinta penuh ujian sudah pasti sangat berat buat Caca yang masih sangat belia. Posisinya sebagai istri seorang mantan anak band dengan popularitas tinggi, lalu jatuh juga terasa menyiksa. Kini hari-hari Caca seolah berkawan dengan tangis dan air mata. Sedih banget lah kalau mau dibayangin ke belakangnya lagi. Ya sampai, nggak tahu deh. Perih banget. Iya.
Aduh, ya sedih ya ngeliat Dika kayak gitu, nggak bisa ngebayang, kepikiran, ngebatin sampai mungkin sampai udah nggak tahu lagi air mata ini turun udah berapa banyak, mikirin Andika, mikirin kasus yang lain. Ingat flashback ke belakang sama Dika, yang ada sedih, ada suka, semua campur aduk. Sampai sekarang pun udah nikah pun sama Dika masih dikasih cobaan sama Allah yang kayak gini besarnya, sampai nyusahin semua keluarga Caca, keluarganya Dika mungkin, dan yang lain-lainnya juga ngerasa disusahin karena bolak-balik dari Jakarta ke sini. Memang agak susah menemukan motivasi Caca mengapa memilih Andika sebagai pasangan hidup. Padahal Andika sudah 3 kali bercerai dengan alasan perceraian yang diduga terkait kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi saat ini sedang berada di titik nol karirnya sebagai anak band. Dan itu pula yang diungkapkan oleh Bunga, salah seorang mantan istri Andika. Gimana yang ngeliatnya dari segi apa ya, kalau misalnya dibilang dia seorang artis itu kan dulu, malah sekarang kan udah enggak gitu kan. Jadi ya itu sih menurut penilaian masing-masing gitu kan. Kayak aku pun ya ada salah satu, cuman ya itu nggak bisa aku ceritain gitu kan. Cuma sih kenyataannya nggak tahu ya kita kan, maksud dia kan nggak bisa ditebak. Cuma sih harapannya pastilah kayak gitu, siapapun mungkin kan punya harapannya pasti ya itu yang terakhir. Gimana ya? Tanggapannya sih paling ya cuman kan nggak tahu ya perbedaan dia sekarang, dia dulu sama sekarang gitu kan ya. Semoga sih kalau di bawah umur ya gimana ya, nggak tahu deh maksudnya kedepannya akan kayak gimana ya. Cuma sih ngelihatnya ya agak riskan karena kan si perempuannya juga masih kecil, terus yang ya perempuan yang bisa bertahan sama Andika kan yang benar-benar harus ya pola pikir yang matang sama yang sabarnya luar biasa. Ya sempat nangis berdua gitu, kenapa bisa sampai kayak gini, kenapa nggak bisa kayak orang-orang yang abis nikah langsung bulan madu. Ini kan Dika abis nikah langsung balik ke sel lagi, jadi dipisah. Ngerasanya itu ya udah nggak bisa diungkapin lagi deh, saking sedihnya. Bisa ngerasain deh yang belum yang udah nikah gimana rasanya kalau dipisah. Apa ya, harus nunggu Andikanya itu sampai kapan gitu. Terus Caca kan udah sah sebagai istrinya. Ya, jadi yang mau nafkain lahir batin Caca siapa? Nggak mungkin kan kalau mau minta sama papa mama lagi. Jelas-jelas Andika udah jadi suami Caca. Yang nggak mungkin aja minta sama orang tua mulu kan, sedangkan Andika di dalam. Pengen memperbaiki juga rumah tangga Dika yang baru. Yang terakhir harapan Dika jangan pisahin kita. Terus yang kelima dia pengen berjalan dengan baik-baik aja. Perbedaan status hukum memang membuat Andika tak leluasa mengasihi istrinya. Hari-hari sebagai tahanan Polresta Lampung terasa sebagai ujian buat cinta Caca. Dan cinta yang juga sedang diuji tengah dijalani oleh Devi Hafiza Anjani dengan Eza Gionino yang juga terkait dugaan kasus kekerasan. Lalu bagaimana perasaan Devi di saat 3 bulan baru jadian, Eza sudah harus masuk penjara? Apa motivasinya mencintai Eza yang tersangkut kasus hukum? Akankah jalinan asmara mereka bertahan lama?
Cinta yang harus diuji juga dirasakan oleh Devi Hafiza Anjani sebagai kekasih baru Eza Gionino yang tersangkut kasus dugaan penganiayaan perempuan. Lantas apa yang dirasakan Devi ketika baru 3 bulan jadian, Eza sudah masuk penjara? Lalu apa alasan Devi menerima cinta Eza yang kini menjadi tersangka? Melihat Eza di penjara, akankah cinta mereka panjang dan abadi?